Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini hari ini kita akan belajar mengenai sholat munfarid. Apakah dari kalian sudah tahu apa itu sholat munfarid? Jadi sholat munfarid merupakan sholat yang diajarkan di agama Islam atau biasa disebut sholat sunnah. Tapi sholat munfarid ini dikerjakan sendiri karena sholat sunnah juga ada yang dikerjakan secara berjamaah, semisal sholat raweh dan sholat witir. Adapun beberapa sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah tadi, kita tahu sholat Idul Adha yang dilaksanakan ketika Idul Adha, sholat Idul Adha. Lalu ketika sholat Idul Fitri itu dilaksanakan secara berjamaah. Lalu ada juga sholat istiqo, dan sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid itu ada sholat raweh. Ketika Ramadan kita sering melaksanakan sholat raweh secara berjamaah. Lalu ada sholat witir. Sholat witir juga dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid bisa. Setelah itu ada sholat duha. Sholat duha dilaksanakan juga secara munfarid bisa, secara berjamaah juga bisa. Adapun juga sholat tahajud bisa dilaksanakan secara munfarid dan berjamaah. Lalu sholat tasbih. Selanjutnya sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Yang pertama itu rawatib. Sholat rawatib bisa hanya dilaksanakan sendiri. Lalu sholat istikharah, sholat biasanya dilaksanakan ketika malam hari, kita pribadi sendiri. Lalu sholat tahiyat masjid, itu sholat ketika kita berada di masjid. Saya akan menjelaskan secara rinci tentang sholat munfarid apa saja tadi ya sudah saya terangkan. Yang pertama yaitu tadi ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu dilaksanakan ketika seseorang masuk ke masjid. Hukum melaksanakannya adalah sunnah, dikerjakan 2 rakaat sebelum dan dengan tujuan untuk menghormati atau memuliakan masjid. Niat sholat tahiyatul masjid sendiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnat tahiyatul masjidil roknataini lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sampai sini dapat dipahami ya tentang sholat tahiyatul masjid. Tata cara sholat tahiyatul masjid yaitu niat, takbiratul ihram, sholat 2 rakaat seperti biasa, lalu salam. Yang selanjutnya itu ada sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan bagian dari sholat munfarid itu sendiri. Tahajud berarti bangun dari tidur pada malam hari. Jadi sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Lebih utama dikerjakan ketika sepertiga malam, yang biasanya itu dikerjakan ketika jam 2 malam atau sampai dini hari. Hukum melaksanakan sholat tahajud sendiri merupakan sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan yang paling banyak tak terbatas. Tata cara sholat tahajud sendiri tidak jauh beda dengan sholat tahiyatul masjid, yang niat, setelah itu takbiratul ihram, salam, sujud, rukuk, salam, dan berdoa seperti biasa. Laksanakan sholat tahajud itu sepertiga malam pertama yaitu dari jam 7 sampai jam 10. Lalu sepertiga malam kedua yaitu dari jam 10 sampai jam 1. Ketiga malam ketiga yaitu dari jam 1 sampai waktu subuh. Niat sholat tahajud sendiri yaitu bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnat tahajudi roknataini lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah sendiri merupakan sholat sunnah yang terdiri dari 2 rakaat dengan maksud untuk kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Hukum pelaksanaannya adalah sunnah, dikerjakan pada waktu siang maupun malam.
pagi atau sore juga bisa, dengan 2 rakaat. Dan sholat istikharah sendiri yaitu usolli sunnatal istikharati rakataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat sunnah istikharah sendiri yaitu yang pertama yaitu niat, yang kedua itu takbiratul ihram, selanjutnya sholat 2 rakaat seperti sholat-sholat yang lain, dan selanjutnya salam dan membaca doa. Selanjutnya itu sholat sunnah duha. Sholat duha kita sudah tidak asing lagi dengan sholat duha, selalu kita laksanakan setiap pukul jam 9, jam 8. Sholat duha sendiri merupakan sholat yang dilaksanakan pada pagi hari sampai siang hari, dari matahari agak tinggi sampai sebelum masuk waktu duhur. Waktu terbaik adalah dengan mengakhirkan sampai waktu agak siang panas, kira-kira antara jam 8 sampai jam 10. Hukum sholat duha sendiri merupakan sunnah muakkad, 5 rakaat yang paling sedikit 2, dan yang paling banyak adalah 12 rakaat. Dan sholat duha dilaksanakan paling utama itu 8 rakaat. Tata cara melaksanakan sholat duha sendiri itu yang pertama kita wajib niat. Niat dalam sholat duha yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnata duha rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang artinya saya berniat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu jangan baca Al-Fatihah, sholat duha, kemudian sholat 2 rakaat seperti sholat yang lain, lalu salam dan membaca doa. Apakah kalian semua tahu doa sholat duha? Baik, di sini saya akan bacakan doa sholat duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wa bahauka wal jamalu jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assirun fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu. Datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Lalu selanjutnya ada sholat begitu ya, dari sholat duha bisa dipraktekkan setiap hari ya anak-anak. Selanjutnya yaitu di dalam sholat munfarid ada sholat sunnah tasbih, sholat tasbih. Itu merupakan sholat sunnah yang terdiri dari 4 rakaat yang banyak mengandung ucapan tasbih. Ayo, pada tahu kan kalimat tasbih? Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah di setiap gerakannya. Jadi setiap gerakan sholat tasbih itu kita selalu mengucapkan subhanallah, kalimat tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah 4 rakaat yang di dalamnya ada bacaan tasbih sebanyak 300 kali, dan setiap rakaatnya ada bacaan tasbih sebanyak 75 kali, yang dikerjakan paling tidak minimal sekali seumur hidup. Tapi jika mampu mengerjakannya setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, atau setiap malam sekali. Jadi setiap waktu, boleh. Jadi setahun sekali bisa, sebulan sekali, seminggu sekali, minimal sekali seumur hidup. Begitupun ada pula tata cara sholat tasbih. Sholat tasbih bisa dikerjakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dikerjakan di siang hari yakni 4 rakaat 1 salam. Selanjutnya dikerjakan pada malam hari yakni 4 rakaat dengan 2 salam, yaitu 2 rakaat dengan 1 salam. Adapun cara melaksanakan sholat tasbih sendiri merupakan 1. Berniat melakukan sholat tasbih.
lafadznya tasbih 4 rakaat. Usolli sunnat tasbihi 4 rakaatin lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku sholat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk sholat tasbih yang 2 rakaat, Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnat tasbihi rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lalu ketika sudah membaca niat, lalu kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, sebelum rukuk membaca tasbih sebanyak 15 kali dengan lafaz walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Lalu selanjutnya ketika rukuk sudah membaca doa rukuk, membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari rukuk sudah bacaan i'tidal, membaca tasbih 10 kali. Lalu ketika sujud, pertama sudah membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara dua sujud, sesudah membaca bacaan antara dua sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud yang kedua, sudah membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari sujud yang kedua sebelum bangkit duduk istirahat, membaca tasbih 10 kali. Jumlah bacaan tasbih 1 rakaat 75 tasbih. Jumlah total 4 rakaat 4 kali 75, yaitu sama dengan 300 kali tasbih. Surat yang dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah adalah yang pertama, pada rakaat pertama kita membaca surat At-Takasur. Yang pada rakaat kedua kita membaca surat Al-Ashr wal Asri. Rakaat ketiga kita membaca surat Al-Kafirun. Yang ketiga kita membaca surat Al-Ikhlas. Sudah pada tahu kan? Itu di dalam juz amma. Lalu ketika itu kita membaca doa setelah tasbih. Adapun doa setelah tasbih itu saya berguru bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taufiq wa amala ahli yaqini wa munasuhata ahli taubah wa azama ahli sabri wa jad ahli hasyati wa talab ahli ru'bati wa ta'abud ahli wara'i wa irfani ahli ilmi hatta akhafak. Allahumma inni as'aluha muhafatan tuziruni an ma'asyika hatta a'mala biti'atika amalan astahi bihi ridho hakka hatta anaswihaka fit taubati haufam minka wa hatta ahli sholaka naswiha hubalaka wa hatta atawakala alika fil umuri kullaha wa asina dhanna bik subhana halikin nuri rabbana asmin lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Begitu ya tadi sholat tasbih. Bisa anak-anak praktekkan setiap hari dan insya Allah bisa mendapat pahala yang sangat banyak. Selanjutnya itu sholat sunnah rawatib. Perlu kita ketahui bahwa sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Sholat tersebut dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum sholat fardu disebut rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum sholat wajib yang disebut rawatib ba'diyah. Jadi ketika kita sebelum sholat wajib, sholat subuh, duhur, asar, apalagi maghrib, isya. Nah sebelum kita melakukan semua itu, mohon maaf kecuali sholat subuh. Kalau sholat subuh itu hanya kita mengerjakan ba'diyah. Kalau sholat subuh kita mengerjakan qobliyah. Kalau asar kita mengerjakan qobliyah juga. Jadi dikerjakan ketika sholat 5 waktu. Hukum sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2. Sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini benar-benar sunnah harus kita kerjakan. Sholat sunnah rawatib terdiri dari 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Lalu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan karena Nabi Muhammad tidak selalu melaksanakannya.
Sholat sunnah rawatib ghairu mukaakad terdiri dari 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Cara mempraktekkan sholat sunnah rawatib sendiri yaitu baik dilakukan sebelum maupun sesudahnya, atau biasa disebut dengan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Dikerjakan 2 rakaat sama dengan sholat fardu, baik gerakannya maupun bacaannya, tetapi yang berbeda hanyalah niatnya. Adapun yang perlu diperhatikan ketika kita sholat rawatib, yang pertama itu tidak didahului adzan dan iqomah, lalu dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Bacaannya tidak dinyaringkan, jadi tidak usah nyaring baca. Terus jika lebih dari 2 rakaat, maka setiap 2 rakaat itu satu dalam. Sebaiknya tempat mengerjakan sholat rawatib pindah sedikit dari tempat mengerjakan sholat fardu. Jadi tempat yang digunakan ketika sholat rawatib dan sholat fardu itu disunahkan untuk berbeda atau lebih baik. Diutamakan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Sudah pada tahu kan tadi surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas diawali dengan niat yang menurut macam sholatnya. Niat melakukan sholat rawatib cukup dalam hati dengan macam sholat rawatib tersebut. Adapun niat sholat rawatib yang pertama yaitu niat ketika sebelum subuh, usolli qobliyata subuhi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah qobliyah subuh sebelum 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sebelum duhur, usolli qobliyata duhri rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Setelah sholat duhur, usolli ba'diyata duhri rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah ba'diyah duhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sebelum sholat asar, usolli qobliyata duhri rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah qobliyah duhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya sebelum sholat maghrib, usolli qobliyatal asri rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah qobliyat maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah sholat maghrib, usolli ba'diyatal maghribi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sebelum sholat isya, usolli sunnata qobliyatal isya'i rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Setelah sholat isya, usolli ba'diyatal isya'i rakaataini lillahi ta'ala. Niat sholat ba'diyah isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya itu ada sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat adalah sholat sunnah yang dilakukan karena ada suatu hajat atau keperluan, baik keperluan duniawi ataupun keperluan ukhrawi, agar hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat sholat hajat di dalam hati yaitu usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat hajat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu kita membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah, kemudian membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Rukuk sambil membaca tasbih 3 kali, i'tidal sambil membaca bacaannya, sujud yang pertama sambil membaca tasbih 3 kali, duduk antara 2 sujud sambil membaca bacaannya, sujud yang kedua sambil membaca tasbih 3 kali. Setelah selesai rakaat pertama, kemudian lanjutkan rakaat kedua, dan setelah sujud terakhir kemudian tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya itu ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja, kecuali pada waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas. Niat sholat mutlak tidak terikat dengan niat tertentu selain ikhlas, hanya karena ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah mutlak dikerjakan tiap-tiap 2 rakaat dengan 1 kali salam. Waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak adalah waktu matahari sedang terbit hingga naik setombak lembing, ketika matahari berada di puncak ketengga hingga tergelincirnya, kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk masjid untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid, sesudah sholat asar sampai terbenamnya matahari, sesudah sholat subuh hingga terbitnya matahari agak tinggi,
ketika matahari sedang terbenam sampai sempurnanya terbenam, atau sampai terbenam total menjelang malam. Lafaz niat sholat sunnah mutlak sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal muqtati rokataini lillahi ta'ala. Jadi untuk materi pada hari ini saya sudah menjelaskan tentang materi pengertian sholat sunnah munfarid dan macam-macamnya. Mungkin bagi anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya jika metode pembelajaran ini kurang nyaman atau bagaimana, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.